Modiar mau kuliahi lawyer Luhut di sidang Didu, Rocky Gerung ditabok Muanas ala Aidit. Ditulis oleh Ferry Fadli di siber.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Said Didu, si tukang nyinyir ex-komisaris BUMN pecatan yang terkenal dengan julukan #Didu Putu Kelon, kini lagi-lagi tersandung masalah. Sebelumnya, pada 2006 silam, ia pernah dilaporkan oleh Gus Dur ke KPK terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi entah kenapa, apakah karena Gus Dur tidak cukup bukti waktu itu atau ada kekuatan lain di belakang Didu, sehingga ia tidak sampai tersentuh oleh KPK. Kemudian, si Said Didu ini juga pernah rangkap jabatan loh, tidak tanggung-tanggung, 4 jabatan sekaligus ia pegang. Di antaranya yakni sebagai Komisaris PT Bukit Asam sejak 2015, Komisaris PT PN7 sejak 2008, dan Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional. Uniknya, kalau diperhatikan lebih jauh, jabatan itu semua didapatkan si Didu saat JK menjabat sebagai Wapres. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Didu ini memang orang dekat ketua PMI itu, yang mana keduanya sama-sama orang Bugis atau orang Sulawesi Selatan. Terbukti, semenjak JK tidak lagi jadi Wapres di zaman SBY dulu, ia dipecat oleh Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, dari jabatan sebagai Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines 2012. Kemudian, Didu juga pernah dipecat oleh Rini Sumarno dari jajaran Komisaris Bukit Asam di penghujung JK menjadi Wapres periode kedua. Pertanyaannya, kenapa Didu bisa masuk ke beberapa perusahaan BUMN dan duduk di pucuk pimpinannya? Tentu karena ada peran orang kuat di dalamnya. Dan kenapa ia dipecat beberapa kali dari Komisaris BUMN? Karena nggak becus bekerja atau karena lebih banyak cakap daripada menghasilkan karya. Nah, sekarang masalah yang dihadapi oleh Said Didu ini adalah ia nyaris masuk penjara. Jadi, beberapa waktu lalu si Didu ini menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan kalau Luhut hanya mementingkan uang dan uang saja tanpa mau peduli terhadap bangsa ini. Lucunya Didu mengatakan itu tanpa disertai bukti yang kuat dan jelas. Sehingga kelihatan banget kalau doi itu sebenarnya bukan mengkritisi pemerintah, melainkan meluapkan rasa kebenciannya kepada pemerintah. Dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaannya, kenapa Didu begitu membenci kepada pemerintah pusat? Karena ia sudah banyak cakap, merasa diri paling hebat dan paling tahu soal mengurus negara, gak taunya dipecat beberapa kali oleh Menteri BUMN. Hanya saja, yang namanya orang kalau disakiti pasti akan marah dong. Termasuk juga Luhut yang telah bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk negara ini, tapi dicaci maki begitu saja oleh Didu. Emang siapa dia, Said Didu? Jangankan Luhut, semut pun kan marah bila disakiti. Dan yang bikin tambah geram lagi, si Didu ini bukan siapa-siapanya Luhut, bukan pula mantan koleganya, dan sebelumnya keduanya pun tidak ada masalah sama sekali. Tapi kok tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba si Didu ini menyerang Luhut, yang ia sendiri tidak tahu karakter Luhut itu persisnya seperti apa. Hanya saja dengan kebesaran hatinya, Luhut tidak menerapkan cara yang dipakai oleh Soeharto dalam membungkam para pengkritiknya dulu, yakni dengan cara dibunuh atau diculik. Luhut hanya minta Said Didu minta maaf dan menyesali perbuatannya. Itu saja. Tapi dasar si Didu ini mengalami megalomania atau waham kebesaran, merasa diri paling penting, paling berkuasa dan seolah tidak tertandingi oleh orang lain, padahal hanya remehan rengginan di dasar lautan. Tidak pelak, anak buah Luhut pun, Jody Mahardi, langsung melaporkan Didu ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Dan polisi segera menindaklanjuti pelaporan itu dengan memanggil si Didu. Terbukti, ternyata si Didu ini tidak lebih dari seorang pengecut minta kelon. Ia tidak berani memenuhi panggilan polisi tersebut. Hanya saja meskipun si Didu ini pengecut dan tukang nyinyir, masih ada juga loh orang yang mau membelanya. Pertanyaannya, siapakah orang yang pro terhadap pria yang minta kelon itu?
Siapa lagi kalau bukan sesama tukang nyinyir, Roky Gerung. Sebagai wujud pembelaannya terhadap Dido, si Roky ini menawarkan diri untuk menjadi saksi ahli di persidangan Dido nanti. Kayaknya sudah yakin banget kalau Dido bakal di meja hijaukan. Hehehe. Roky pun berniat ingin menceramahi lawyer Luhut, Patra M. Zen dalam persidangan tersebut. Hahaha. Inikah yang disebut menang gaya kalah kapasitas? Tidak pelak, si Roky pun langsung ditabok oleh advokat Muanas Alaidit pakai kata-kata. Muanas memperingatkan Roky bahwa persidangan itu bukanlah acara talkshow ILC di TV One yang bisa seenaknya bicara. Ini bukan talkshow ILC, Anda bisa ngomong sesuka hatinya. Sidang ada aturan, ada hukum acara, ujar kader PSI itu 9 Mei. Muanas juga memperingatkan Roky agar tidak usah sok tahu soal delik yang disangkakan terhadap Dido, sebab Dido dilaporkan bukan hanya soal pencemaran nama baik dan penghinaan saja, tapi juga menyangkut soal berita bohong alias hoax. Jangan sok tahu delik yang disangkakan Said Dido, bukan cuma penghinaan tapi ada berita bohong, lanjut Muanas. Roky, jangan jerumusin si Dido dengan kesaksian nyinyirmu yang gak bermutu itu. Antar hukumannya tambah berat lagi, kasihan keluarganya. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.